Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profit. Arsa, kamu tahu hari ini ibu panggil kamu di sini? Tahu Bu, karena saya datang terlambat di sekolah. Baiklah, kalau kamu sudah tahu. Teman-teman ada juga yang banyak datang terlambat, tapi kamu keseringan katanya kamu tidak pernah ikut piket laporan teman-teman yang tadi. Ibu hari ini ibu nggak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari tindakan ini. Iya Bu, Kamu pasti punya alasan kan, kenapa kamu sering datang terlambat? saya sering bergadang bermain game Bu. Wah, bermain game ya, main game itu emang menyenangkan. Ibu juga suka bermain game, tapi main game itu kan harus ada waktunya. Iya Bu, bermain game memang sangat menyenangkan sampai saya sering lupa waktu. Sekarang menurut kamu, apakah bermain game sampai larut malam itu tidak merusak kesehatanmu? Iya Bu, saya tahu itu tidak baik buat kesehatan saya. Game memang salah satu edukasi permainan yang menyenangkan. Ibu juga suka melakukannya ketika ada waktu senggang ya. Untung saja kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih aneh kan? Iya Bu, kadang saya ingin juga keluar rumah, tapi saya takut jika harus membawa motor. Jadi saya memilih bermain game saja Bu di rumah. Iya ya, ibu juga suka bermain game, memilih permainan game saat ibu merasa bosan ataupun saat tidak ada orang yang ibu ajak bermain. Begitu kan? Iya Bu. Nah, baik, sekarang ibu paham. Nah, sekarang kita lihat kembali tindakan kamu bermain game sampai larut malam dan tidak datang ke sekolah untuk piket. Apakah itu benar menurut keyakinan dan prinsipmu sendiri? Tidaklah Bu, saya juga capek Bu, harus berangkat sekolah terburu-buru dan juga tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apalagi saya tidak merasa enak sama teman-teman karena tidak bisa membantu mereka piket. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip yang mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya saya sangat menghargai diri saya dan orang lain Bu, tapi karena keteledoran saya sering lupa waktu jadinya. Kamu meyakini tidak menghargai diri sendiri dan orang lain itu adalah itu sangat penting untuk kamu. Iya Bu. Ya, menghargai diri sendiri dan orang lain sangatlah penting. Dengan menghargai waktu, itu artinya kamu bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, untuk kedepannya kita tidak melaksanakan tugas atau kita tidak melaksanakan piket, bagaimana akan kamu mengambil tindakan untuk mencegah itu terjadi lagi? Ya Bu, seharusnya saya lebih aktif dan lebih bisa menghargai waktu yang ada untuk belajar lebih banyak dan ataupun membantu ibu saya. Nah, sekarang apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Ya, menurut kamu bagaimana caranya kamu akan memperbaiki atau mencari solusi dari masalah kamu ini? Saya akan menjadi orang yang lebih aktif Bu dan bisa menghargai waktu dengan bermain game dan istirahat secara seimbang. Ya, menurut kamu bagaimana jika kamu menjadi orang yang seperti itu, bagaimana rasanya? Nyaman Bu, karena tidak perlu berangkat sekolah terburu-buru, bisa membantu teman piket dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kalau begitu sekarang pikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah atau memperbaiki sistem game kamu itu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Baik Bu, hal yang pertama yang saya lakukan adalah meminta maaf kepada teman-teman sekelompok saya karena tidak bisa membantu mereka piket, dan serta saya akan tidur lebih awal. Wih, luar biasa Arsa, kamu memilih cara yang tepat untuk memperbaiki masalahmu. Semoga apa yang kamu rencanakan bisa menjadi solusi yang terbaik untuk kedepannya dan jangan diulangi lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Permisi Bu, boleh saya bicara dengan Ibu? Ayo, sini nak, tentu saja boleh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ada hal apa kamu menemui ibu seperti ini? Apa yang ingin kamu bicarakan? Saya kesal Bu sama Ari. Kesal banget. Kenapa sini? Coba duduk di sini. Sekarang coba ayo ceritakan kenapa ayo bisa kesal sama. Pokoknya saya merasa tidak terima Bu.
kelas dan dia juga sudah berkata tidak sopan, Bu. Oh iya nak, oke. Sekarang coba kamu ceritakan dulu sama ibu dengan sejelas-jelasnya apa yang terjadi antara kamu dengan Ari tadi. Begini Bu, besok kan kita mau adakan PMIPA. Besok saya sekelompok sama Ari dan saya juga membagikan tugas kepada anggota kelompok saya. Ari saya tugaskan untuk membawa tanah humus, Bu. Tapi dia menolak dan dia berkata alasan. Dia bilang, anjing, kamu ya, saya nggak mau bawa tanah humus, kamu aja yang bawa. Ari bilang begitu. Saya marah lah, Bu. Dan saya berkali ngatain dia anjing karena saya kesel banget, Bu. Ya, kamu pantas merasa marah karena aku sudah berkata kasar sama kamu. Kalau ada orang lain yang berkata kasar sama ibu, ibu juga pasti akan marah. Terus, tadi tindakan apa yang kamu lakukan sama Ari? Saya bilang dia, kamu ya yang anjing, besok nggak usah ikut kelompok saya lagi, saya nggak sudi sekelompok sama kamu. Saya bilang begitu sambil bentak-bentak dari depan teman yang lain, Bu. Oh, begitu kejadiannya. Untung saja tadi kamu cuma membentak-bentak Ari, nggak berbuat yang lebih dari itu kan? Iya, Bu, padahal pas itu saya juga pengen bermas-mas dulu kali karena saking kesalan saya. Ya wajarlah kamu merasa kesal karena harga diri itu termasuk penting buat kamu. Nah, sekarang menurut kamu tindakan kamu sama Ari tadi itu salah apa, Bu? Enggak, Bu, saya juga capek merasa seperti tadi. Terus sekarang tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan? Seharusnya saya sangat menghargai orang lain dan diri saya sendiri agar saya lebih bisa mengendalikan emosi saya sendiri. Bagus saya kalau kamu bisa berbuat seperti itu sudah bagus sekali menurut ibu. Nah, sekarang untuk kedepannya ketika ada teman yang menghadapi masalah seperti itu, kamu harus berbuat seperti apa? Mengendalikan emosi saya sendiri dan lebih bersabar dan proaktif lagi. Hebat, pinter. Nantinya kedepannya kalau ada masalah lagi, kamu harus bisa menghadapi dengan tenang, jangan terlalu emosi. Terus ketika kamu sudah merasa terlalu kesal sekali, kamu tarik nafas dulu yang panjang, biarkan dulu reda masalah kamu, baru kamu ngomong baik-baik dengan tenang ya. Arsa sama Ayu, waktu ini kan kalian pernah dapat masalah. Terus kita sudah memecahkannya memakai segitiga restitusi namanya. Sekarang ibu ingin mendengarkan pendapat dari kalian. Ya, Arsa, gimana rasanya setelah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi? Setelah saya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, perasaan saya menjadi senang dan saya sekarang tahu setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nanti ketika kamu menghadapi cobaan ataupun masalah lagi, nanti kamu bisa terapkan yang sudah diajarkan ya. Sekarang ibu minta pendapatnya Ayu. Setelah saya melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dengan cara segitiga diskusi, saya merasa lebih nyaman dan